Oke, halo teman-teman, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya di channel Cara Jitu. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyupport saya di channel ini, yang telah subscribe dan like serta selalu berkomentar positif mendukung saya di channel ini agar lebih maju ke depannya. Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah membuat daftar pertanyaan. Nah, dimana pertanyaan ini adalah untuk diri saya sendiri ya. Ya, karena nggak ada yang nanya, jadi saya berinisiatif untuk membuat pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya. Yang pertama adalah kapan saya jadi teknisi HP? Saya bertanya pada diri saya sendiri. Jadi saya menjadi teknisi HP itu sekitar 4 tahun yang lalu. Lebih tepatnya itu bukan teknisi ya. Lebih tepatnya adalah tukang servis HP. Bisa disebut seperti itu. Karena yang namanya teknisi itu adalah seorang yang bekerja di perusahaan. Ibaratnya motor lah, kalau servis motor itu ibaratnya kalau saya itu tukang tempel ban di pinggir jalan, bukan teknisi yang bekerja di dealer-dealer seperti itu ya. Ya pokoknya tukang tempel ban, terus terima ganti oli. Kebetulan saya ini bisa bongkar mesin lah, gitu aja. Jadi lebih tepatnya saya bisa disebut sebagai tukang servis HP, bukan teknisi ya. Itu pun saya buka nggak langsung bisa ya, karena basic saya dulu itu di servis televisi tabung, dan saya membuka counter itu belum bisa servis HP. Saya hanya berjualan seperti baterai, casing, dan juga pulsa seperti itu. Jadi servis HP itu saya bertahap. Waktu belajar servis, waktu pertama kali servis saya itu servisnya adalah flashing HP. HP-nya itu pun bukan HP Android tetapi HP Nokia. HP Nokia saya flashing itu Nokianya tipenya Nokianya tipenya adalah Nokia C2 atau X2 itu. Nah, saya flashing HP itu. Dan juga waktu itu masuk juga BlackBerry. Nah, saya masuk BlackBerry, saya bisa flashing BlackBerry. Belajarnya di mana ya? Di YouTube. Saya belajar di YouTube perlahan-lahan. Lalu untuk ke hardware itu waktu itu saya belum mempunyai blower, baru solder. Nah, jika kalian tertarik di bidang servis HP ini, kalian coba dulu aja di bagian software ya. Kalian belajar saja mensoftware HP. Software itu apa? Software itu adalah memflash HP. Nah, kalian belajar dulu di software. Nah, setelah lancar kalian baru naik ke hardware. Karena hardware itu memerlukan skill yang lumayan. Jadi nggak asal-asalan gitu. Waktu itu saya belajar hardware itu mulai dari jumper dulu ya. Dari jumper fleksibel yang putus, dari mengganti konektor charger, dari menyambung mic, speaker gitu. Jadi perlahan-lahan lah. Nah, untuk mencopot IC dan memasang atau biasa disebut dengan ACP, nah itu memerlukan waktu yang lama juga. Jadi nggak harus satu kali praktek bisa, itu nggak mungkin. Jadi kalian harus bertahap belajar, apalagi untuk menyesuaikan panas dan setelan angin blower itu kalian harus belajar mandiri. Karena saya itu juga otodidak, jadi saya nggak ada yang mendampingi, saya belajar sendiri. Lebih tepatnya belajar dari internet gitu, dari pengalaman teman-teman yang sudi sharing di internet. Jadi seperti itu untuk kalian bagi pemula. Jangan pantang menyerah, teruslah berkarya, yang penting tidak merugikan orang lain dan bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah
Peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk seorang pemula? Nah, itu peralatan yang pertama untuk belajar servis adalah komputer. Kalian harus punya komputer atau laptop. Nah, itu harus punya. Saran saya adalah laptop ya, karena ada baterainya. Nah, jika kalian belajar software pas mati lampu, posisi memflash itu nggak mati. Seperti itu, saya sarankan untuk menggunakan laptop. Kalau komputer bisa, tapi ada resikonya itu. Kalau on flash, posisi flash jalan terus mati lampu, ya terputus di tengah jalan. Kalian bisa akali dengan membeli UPS. UPS itu apa? Nah, cari di Google, itu banyak. UPS itu apa? Setelah komputer tadi, tentunya kalian harus mempunyai jaringan internet yang stabil dan siap untuk mendownload file-file besar. Karena apa? Karena untuk memflash HP sekarang itu membutuhkan file yang sangat lumayan besar, bisa mencapai giga-gigaan. Apalagi kalau Oppo, Realme yang model sekarang ini nyampe 6 giga kalau nggak salah. Tapi untuk Oppo saat ini susah ya flashnya ya. Itu remote modelnya. Nah, langkah selanjutnya untuk hardware. Peralatan untuk hardware yang terutama adalah blower, solder. Nah, kalian harus mempunyai solder yang baik, yang bagus itu adalah solder station yang ada boxnya seperti apa? Boxnya seperti ini. Nah, ini ini adalah solder station. Fungsinya station itu apa? Station itu untuk mengatur tingkat panasnya. Jadi kalau solder yang langsung colok seperti solder servis TV itu kurang bagus. Saya sarankan untuk menggunakan solder yang ada putarannya itu untuk mengatur tingkat panasnya, itu bagus. Peralatan selanjutnya adalah pinset. Nah, ini fungsinya buat apa? Pinset ini fungsinya untuk melepas konektor bisa, terus mencapit kabel jumper, untuk mencongkel-congkel dan lain-lain lah, untuk mencopot IC kita gunakan ini. Kalau pakai tangan ya panas gitu ya. Jadi kita gunakan pinset, ini namanya pinset. Lalu peralatan selanjutnya ya seperti obeng itulah wajib lah ya. Kalau servis nggak ada obengnya ya servis apa? Lalu blower itu gunanya untuk mencopot IC ya, yang saya katakan tadi IC. Terus konektor cas itu membutuhkan blower. Blower itu apa sih? Blower itu sebenarnya adalah solder, tapi dia uap panas yang pokoknya uap lah, solder uap gitu. Jadi panasnya itu berhembus angin, maksudnya angin panas gitu. Ya kalian cari tahu ya blower itu apa. Pokoknya penting, blower penting sekali. Apalagi kalau HP yang masuk ke air, habis jatuh ke air, nah itu harus dibongkar terus di blower biar airnya kering gitu. Nggak berjamur gitu. Di blower. Nah, ini adalah tempat untuk thinner ya. Kalian juga butuh thinner. Fungsinya adalah ya untuk bukan mengeringkan ya, untuk menghilangkan fluk, bekas-bekas solderan itu dibersihkan pakai thinner. Oke, selanjutnya masih peralatan pemula, yaitu tadi solder, obeng, blower, pinset, dan alat-alat pendukung lainnya lah ya, seperti isolasi tahan panas, terus apalagi ya, holder ini fungsinya untuk mencapit mesin. Kalau di blower itu biar nggak goyang-goyang, pakai ini. Terus nah ini namanya cetakan IC.
bukan cetakan IC, ini cetakan kaki IC-nya. Jadi kalau diangkat kan kakinya minta direbal. Nah, pakai ini untuk mencetak kakinya, bukan mencetak IC-nya, kakinya. Nah, untuk dongle kalian ya, dongle itu perlu nggak perlu ya. Dongle itu nantilah kalau kalian sudah memerlukan ya boleh dongle seperti MRT terus. Nah, untuk jenis dongle itu apa? Dongle itu adalah tool service. Tool service itu adalah untuk mempermudah pekerjaan kita di bidang software. Itu memerlukan dongle biasanya seperti MRT, terus smart key apa itu ya? Sumsel key. Terus apa ya? Ada juga yang model box ya, seperti UV box, terus JTAG itu adalah box untuk reparasi eMMC. Nah, itu nanti diperlukan. Kalau saya untuk box saya belum punya karena pasaran saya ya di sekitaran desa, jadi untuk kasus-kasus yang berat seperti itu belum bisa saya tangani. Jadi saya hanya menangani kasus-kasus seperti paling mentok di AC Power gitu aja. Kalau untuk MMC saya angkat tangan dulu karena saya belum mempunyai boxnya. Lalu kasus apa sih yang sering masuk di servisan saya? Kasus yang sering masuk di servisan saya itu kebanyakan adalah ganti LCD. Ya, ganti LCD. Kalau kasus seperti itu tentunya 100% bisa jadi duit ya. Ya karena rusaknya kelihatan gitu. Beda sama kasus yang HP-nya mati total, itu masih 50-50, bisa jadi bisa enggak gitu. Jadi ya paling sering saya tangani adalah ganti LCD dan itu sangat banyak sekali. Lalu kasus yang lain adalah kasus lupa pola, itu juga sering terjadi. Dan jika kasus lupa pola itu tentunya harus memflash HP-nya ya. Dan untuk HP-HP sekarang ya lumayan mahal untuk memflashnya. Oke, karena security sekarang itu sudah sulit dijebol ya. Terus suka dukanya menjadi teknisi itu apa? Nah, di sini saya bahas untuk dukanya. Duka seorang teknisi adalah jika kalian tombol tool. Misalnya kalian beli LCD baru, terus dipasang, tiba-tiba enggak. Misalnya kalian beli LCD Samsung ya, Samsung. Terus dicek normal. Terus dipasang, habis dilem ternyata ada retak atau ada garis-garis, ada cacatnya. Itu sangat duka sekali. Itu adalah tombol, biasanya seperti itu. Kalau teknisi belum tombol itu belum disebut teknisi ya. Karena pasti kalian yang teknisi HP pasti mengalami tombol tool itu. Nah, satu lagi, kalau HP-nya udah jadi terus nggak diambil-ambil sampai sekarang, itu duka sekali. Itu bahkan ada di tempat saya itu sampai 2 tahun HP-nya nggak diambil-ambil, dan itu pun habisnya juga lumayan. Dan saya juga mau jual HP-nya itu nggak berani itu ya, karena itu kan HP orang lain. Jadi ya HP-nya masih ada di situ. Tadi sudah dukanya, sekarang tinggal suka. Nah, sukanya menjadi seorang teknisi itu apa? Atau menjadi seorang bengkel HP itu apa? Sukanya adalah ya suka gitu, suka ngotak-atik barang, suka memperbaiki barang, yaitu suka. Suka, hobi, menjadi profesi, itu adalah hal yang paling membahagiakan menurut saya. Nyemprot. Itulah pokoknya suka lah. Suka itu nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suka itu adalah ekspresi, bukan ya? Suka itu adalah ya ekspresi yang kepuasan lah. Pokoknya ya suka gitu aja. Kalau kalian nggak suka dengan video ini ya udah,
nggak usah ditonton. Kalau suka ya silakan, ya seperti itulah ibaratnya, seperti itu. Ya itu tadi ya. Terus apa lagi ya, udah mungkin videonya terlalu panjang ya. Lalu pertanyaannya adalah, bukan pertanyaan, lalu selanjutnya motivasi untuk pemula. Motivasi untuk pemula di bidang servis HP. Motivasi untuk pemula adalah jangan pernah menyerah, teruslah belajar, karena saya juga masih tahap belajar. Ingat, di atas langit masih ada langit. Sepintar apapun kamu, masih ada yang lebih pintar lagi. Sepandainya kamu, masih ada yang lebih pandai lagi. Tidak ada orang yang paling pandai di bidang servis ini. Tetapi ketelitian dan ketekunanlah modal utamanya. Jangan lupa untuk subscribe di channel Cara Jitu ini. Dan akhir kata, saya dari Cara Jitu mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian video ini. Silahkan koreksi dan tinggalkan komentar positif untuk mensupport saya. Akhir kata, saya dari Cara Jitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara Jitu, mantap.